Buat yang tidak tahu apa itu lelaku, sebenarnya kalimat ini familiar buat Tik sudah mengikuti akun saya dari lama. Lelaku ternyata adalah bahasa Ik, sebenarnya dari Geti Anget. Ya, seseorang Ik dari kecil udah diberi keistimewaan, semacam itu. Sekitar pukul 2 pagi, Dodit dibangunin sama seorang ibu-ibu X. Sayangnya dia gak tahu siapa namanya. Dodit cuma tahu kalau ibu ini bersama dengan laki-laki, kemungkinan suaminya datang ke rumah Dodit. Kedua orang ini memberi sejumlah uang kepada ibu Dodit. Mereka juga sempat mengobrol lama di ruang tamu. Dodit yang saat itu masih sangat kecil sama sekali gak paham apa yang mereka bahas. Jelas, setelah uang itu diberi ke ibu Dodit seorang janda, Dodit diajak masuk ke mobil. Ibunya Dodit cuma bilang agar Dodit nurut sama tante dan om. Karena kalau Dodit bersikap baik sama mereka, mereka akan ngasih permen. Begitu. Balik ke Dodit yang dibangunin sekitar pukul 2 pagi tadi. Ternyata di dalam mobil gak cuma ada Dodit, tapi ada anak perempuan lain. Anak perempuan ini juga sama seperti Dodit, diajak oleh pasangan suami istri ini dan dijanjikan permen kalau mereka mau ikut dan enggak bersikap nakal. Singkat cerita, kedua pasangan suami istri itu dibawa ke salah satu pantai sangat terkenal di Jawa Timur. Pantai ini menjadi salah satu pantai destinasi wisata. Kalau saya sebut namanya pasti banyak yang tahu. Tapi saya tidak akan menyebut nama pantai itu. Singkat cerita, Dodit sama Lintang keluar dari dalam mobil. Mereka bingung kenapa pukul 2 pagi saat langit masih gelap-gelapnya mereka dibawa ke pantai ini. Anehnya, ternyata mereka tidak sendirian di pantai itu, alias banyak mobil-mobil lain sudah parkir lebih dulu. Ada sekitar 10 atau lebih mobil terparkir di sana. Dan setiap mobil keluar 2 anak berikut pendamping mereka. Kemungkinan sama seperti apa terjadi dengan Dodit dan Lintang. Karena saat itu mereka masih kecil, mereka berdua menuruti segala perintah pasangan itu. Ibu-ibu itu mengajak Dodit dan Lintang bermain ke tepian pantai. Tidak lupa mereka juga memberi permen seperti sudah dijanjikan. Sebagai anak kecil, tentu saja bermain di tepian air ombak adalah hal yang menyenangkan. Baik Dodit dan Lintang, serta puluhan anak lain bersukaria, mereka berlarian, saling mengejar satu sama lain. Intinya tidak ada beban apapun bagi anak-anak itu. Tapi tidak bagi Dodit kecil, dia memilih untuk menjauh dari tepi air, karena Dodit sendiri punya ketakutan dengan ombak. Disinilah kejanggalan mulai terasa, saat orang-orang dewasa memilih menepi dan kembali ke samping mobil mereka masing-masing. Dodit pun saat itu sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Tetapi Dodit sadar, kalau mendadak firasatnya berubah menjadi tidak enak. Ia berusaha memanggil-manggil Lintang agar menepi bersama dengan dirinya. Tapi anak perempuan itu memilih bermain dengan puluhan anak lain dan tidak memperdulikan panggilan Dodit. Sementara dari sisi orang dewasa mereka membuka bagasi mobil mereka masing-masing. Mereka seperti memasukkan sesuatu ke dalam bagasi mobil, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Sementara Dodit semakin merasakan firasat tidak enak. Bulu kuduknya beberapa kali sempat merinding, seperti akan terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini. Disinilah keanehan lain mulai terjadi. Dimulai dengan air ombak tiba-tiba semakin lama semakin surut. Otomatis puluhan anak-anak mengikuti kemana ombak pergi, termasuk Lintang bersama puluhan anak-anak lain. Dodit merasa kedua kakinya tiba-tiba serasa lumpuh. Karena percaya atau tidak percaya, dari kejauhan, dari air laut terombang-ambing Dodit seperti melihat kepala-kepala manusia keluar dari salam laut, menyerupai orang mengintip tapi hanya bagian atasnya saja. Sementara puluhan anak-anak itu masih bermain satu sama lain. Badan Dodit gemetar hebat. Ia merasa kalau anak-anak itu diincar oleh sesuatu. Meskipun dia tidak mengenali puluhan anak-anak itu terkecuali Lintang, Dodit sebenarnya ingin mengingatkan mereka. Anehnya mulutnya tiba-tiba keluh, berat untuk berteriak kepada mereka. Dan seperti bisa diduga, hanya dalam sekali sapuan, puluhan anak-anak sebelumnya bersukaria tiba-tiba saja terseret air ombak. Mereka menjerit berteriak sadaya. Dodit tentu saja panik, tapi sekujur tubuhnya seperti orang lumpuh. Dia melihat ke arah orang dewasa. Mereka hanya berdiri sembari menonton pemandangan itu, bahkan beberapa orang tertawa-tawa bergurau saat puluhan anak-anak lain terseret semakin jauh. Dodit bisa melihat Lintang naik turun tenggelam ke dalam air bersama dengan puluhan anak-anak lain.
Badan mereka benar-benar seperti ditarik dari dalam laut, beberapa bahkan mencoba untuk berenang tapi semuanya sia-sia belaka. Karena satu persatu lenyap begitu saja termasuk Lintang Nyi kemudian menghilang selepas dia tenggelam dan tidak pernah muncul lagi di permukaan. Beberapa saat kemudian barulah orang dewasa mendekat ke tepian pantai. Saat mereka melihat Doditik sedang berdiri melihat ombak, pasangan membawanya kemudian berujar, "Lah sek onok siji sing gak kenek. Yo upo iki enak ya, lah masih ada satu gak kena." "Gimana enaknya ini?" si perempuan kemudian mengatakan. "Wes baban, jak cilik gurung ngerti opo-opo. Mulai no agok wong tuane, basi rugi sing penting wes tuntas tugas awak dewi sudah biarin aja, masih anak-anak gak ngerti apa-apa, pulangin saja ke orang tuanya, walaupun rugi penting tugas kita selesai." Begitulah, Dodit digandeng dan diajak kembali ke dalam mobil lagi. Saat itulah Dodit sempat melihat ke arah bagasi mobil. Di situ dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagasi mobil pasangan itu rupanya dipenuhi dengan kertas berwarna merah. Alias unik sangat-sangat berlimpah sampai Dodit tidak tahu berapa total nominal itu, dan sepertinya semua orang dewasa juga punya masing-masing di dalam bagasi mereka sendiri-sendiri. Ketika Dodit nanti dewasa barulah, dia diberitahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh pasangan-pasangan itu adalah tukar tumbal. Anak-anak itu dibeli dari orang tua mereka untuk dijadikan kalon tumbal pengganti. Minimal satu pasangan satu anak, tapi lebih banyak anak yang dibawa. Gantinya akan semakin banyak pula. Jujur, saat saya mendengar cerita ini dari beliau, saya antara bingung harus merespon seperti apa. Saya ingat orang itu sempat berbesmili, seperti tidak tega. Kalau ingat kejadian itu lagi. Tapi siapa yang menduga, kalau dari cerita ini, rupanya ada jauh lebih gila lagi. Singkat cerita, hidup Dodit sejak anak-anak sudah sangat berat. Dia lahir dari keluarga miskin dengan orang tua suka berkelahi setiap hari. Hal ini membawa Dodit hidup di jalanan. Berbagai pekerjaan dia lakukan asal besok bisa makan termasuk terlibat dalam jual obat-obatan. Sudah tidak terhitung berapa kali Dodit jadi incaran polisi. Bahkan dia sampai harus berpindah-pindah tempat dari satu teman ke teman lain. Menariknya Dodit ini adalah anak yang paling mujur dibandingkan teman-temannya lainnya. Semuanya nyaris tertangkap dan dijatuhi hukuman bully. Jadi sejak kecil Dodit rupanya punya firasat yang sangat kuat. Entah kenapa selalu berhasil membantunya lolos saat para isilep sudah berniat menangkapnya. Seperti setiap kali Dodit mau beroperasi kalau dia merasa tidak nyaman, maka dia akan mengumumkan niatnya. Semakin lama semakin peka, bahkan terkadang dalam bentuk bisikan. Seolah ada sesuatu membisiki Dodit kalau dia mau masuk dalam perangkap. Nyaris berbulan-bulan Dodit bertahan hidup dari satu tempat ke tempat lain, sampai pada suatu ketika, hal itu terjadi. Jadi sudah selama seminggu lebih Dodit itu ditunjukin sebuah mimpi. Dia melihat seorang kakek-kakek menggunakan sorban putih. Kakek-kakek ini duduk di atas sebuah makam di bawah pohon yang sangat besar. Sayangnya setiap Dodit bertanya kepada beliau, Dodit selalu terbangun, semakin lama semakin jelas. Bahkan Dodit mulai tahu di mana keberadaan makam itu, padahal dia belum pernah ke sana sekalipun. Setelah menjadi buron selama berbulan-bulan, Dodit kemudian memberanikan diri untuk pulang. Dia kemudian menemui salah satu temannya. Dodit kemudian menjelaskan semuanya, mulai dari mimpinya, kakek-kakek yang duduk di atas makam sampai jalan menuju ke sana. Semua itu bisa Dodit ceritakan, padahal dia belum pernah menginjakkan kaki di tempat itu. Teman Dodit tentu saja terkejut. Maka malam itu, Dodit diantar ke sana, seperti dia lihat dalam mimpi. Tempat itu nyaris sama persis dengan apa yang Dodit lihat tanpa ada satupun yang berbeda, termasuk saat dia sampai di makam itu, kakek-kakek yang Dodit lihat rupanya sedang duduk di samping makam. Nampak sedang mengaji tepat di bawah pohon besar itu. Untungnya, kakek-kakek itu rupanya adalah seorang manusia biasa yang kebetulan juga tidak tahu menahu kalau dia akan bertemu dengan Dodit, karena si kakek itu juga mendapati mimpi sama, di mana dia melihat seorang anak muda sekujur tubuhnya sangat kotor. Pemuda itu Dodit. Singkat cerita, kakek ini rupanya memang bukan orang sembarangan. Beliau juga menjelaskan kalau Dodit adalah anak istimewa, seseorang yang berlaku persis seperti dirinya berpuluh-puluh tahun silam, dan mungkin saja memang garis takdir membawa mereka bertemu, alias berjodoh. Ingin tahu kelanjutan cerita dari lelaku?
Terus pantengin radio tengah malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share. Beserta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya.